Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Firnanda Aulia Pravita, Dia Hayu Ika Wardani, Triloka Bintang Pramesti, Amelia Apriliani Yolanda, dan Mos Mahesa Arsyad akan menyampaikan materi diskusi dari kelompok kami mengenai karbohidrat. Di dalam materi karbohidrat ini terdapat 5 topik yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu polisakarida, yang kedua gratinisasi, yang ketiga retrogradasi dan sineresis, yang keempat pemecahan pati oleh enzim, dan yang kelima reaksi iodin. Yang pertama yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan polimer molekul-molekul monosakarida yang bereaksi lurus atau bercabang dan dapat dihidrolisis dengan enzim-enzim yang kerjanya spesifik. Dalam bahan makanan, polisakarida itu berfungsi sebagai penguat tekstur dan sumber energi. Dan yang kedua ada gelatinisasi. Pati dalam jaringan tanaman mempunyai bentuk granula atau yang biasa kita sebut dengan butiran yang tentunya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bila pati mentah ini dimasukkan ke dalam air dingin, granulanya akan menyerap air sehingga terjadilah pembengkakan. Granula pati dapat dibuat membengkak luar biasa, tetapi bersifat tidak dapat kembali ke dalam bentuk yang semula. Nah, perubahan inilah yang dinamakan dengan gelatinisasi. Jika jumlah gugus hidroksil dalam molekul besar, maka kemampuan menyerap air itu juga akan semakin besar. Dan pati yang telah mengalami gelatinisasi dapat dikeringkan. Tetapi molekul-molekul tersebut tidak kembali ke sifat-sifat sebelum terjadinya gelatinisasi. Suhu gelatinisasi ini juga bergantung pada konsentrasi pati itu sendiri. Selain pada konsentrasi, pembentukan gel ini dipengaruhi oleh pH larutan dan penambahan gula yang mengakibatkan terjadinya kekentalan gel yang terbentuk. Yang ketiga yaitu retrogradasi dan sineresis. Beberapa molekul pati, khususnya amilosa, dapat terdispersi dalam air panas. Karena dalam keadaan panas, pasta memiliki kemampuan untuk mengalir fleksibel dan tidak kaku. Tetapi apabila dalam keadaan dingin, maka energi kinetik tidak lagi cukup tinggi untuk melawan kecenderungan molekul-molekul amilosa bersatu kembali. Berikutnya yaitu pengertian dari retrogradasi dan sineresis. Retrogradasi adalah proses kristalisasi kembali setelah mengalami gelatinisasi. Sineresis adalah keluarnya atau merembesnya cairan dari suatu gel dari pati. Adapun contoh produk dari retrogradasi yaitu ketika nasi yang sudah dingin selama berjam-jam, maka molekul-molekul amilosa yang tergelatinisasi akibat panas itu berikatan kembali dan melepas air dan membentuk kristal di seluruh permukaan biji. Dan air lalu akan terikat di dalam kristal amilosa. Akibatnya, butiran nasi akan terasa keras dan kering di bagian luar dan bertekstur keras. Sedangkan bagian dalam nasi masih akan terasa basah karena air terikat dengan amilosa. Berikutnya contoh produk dari sineresis yaitu jelly dan yogurt. Ada pemecahan pati oleh enzim. Nah, enzim yang berperan dalam proses pemecahan pati ini ada 3. Yang pertama ada enzim beta amilase, dan yang kedua ada enzim alfa, dan yang ketiga ada enzim fosforilase. Yang pertama, enzim beta amilase ini merupakan enzim yang dapat memecah pati menjadi fraksi-fraksi yang kecil. Contohnya, pemecahan amilosa menjadi fraksi yang lebih kecil yang disebut dengan maltosa, yang merupakan disakarida dari glukosa. Yang kedua, ada enzim alfa. Enzim alfa ini dapat menghidrolisis pati menjadi fraksi-fraksi molekul yang terdapat dari 6-7 unit glukosa. Dan yang terakhir ada fosforilase.
Fosforilase ini mampu memecah ikatan 1,4-glikosidik pati dengan bantuan asam atau ion fosfat. Sedangkan amilase memerlukan molekul air. Yang kelima yaitu prinsip dari pengujian iodin. Prinsip dari pengujian iodin ada 4. Yang pertama yaitu pati yang bereaksi dengan iodin akan membentuk warna biru dengan polimer glukosa lebih dari 20. Yang kedua, amilopektin dengan polimer kurang dari 20 maka akan membentuk warna merah. Yang ketiga, dextrin akan membentuk warna coklat dengan polimer 6, 7, dan 8. Dan yang keempat, polimer yang lebih kecil dari 5 maka tidak akan memberi warna dengan iodin. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.